mikir yang berat-berat dulu, warming up dulu ya, pemanasan dulu. Ngomong-ngomong tentang astrofisika ini, kalau kita ini udah kenal semua ya, insya Allah kita udah kenal semua, kita udah ketemu di mata kuliah sebelumnya. Nah mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu apa sih yang Anda bayangkan deh, apa sih yang Anda bayangkan ketika ngambil mata kuliah astrofisika. Nah, siapa ini yang mau menyampaikan pendapat dulu? Silahkan. Eh, Apa yang ada di benak Anda? Apa yang dibayangkan? Terus kok, aku pengen milih ini ya, astrofisika. Nah, silahkan. Siapa nih yang udah buka mic? yang dibayangkan sih menurut saya Siapa? Mbak Sinta mungkin yang udah on cam? Mungkin kalau di bayangan saya itu kayak terkait angkasa itu objek-objek di luar angkasa juga banyak. Mungkin dari sifat-sifat fisikanya dari astronomi itu sendiri. Oke, baik. Itu ya yang dibayangkan ya. Jadi objek angkasa ditinjau mungkin dari sifat fisiknya, dari fisikanya ya. Oke, baik. Yang lain silakan. Siapa ada pendapat lain? Saya Bu. Oke, mau silakan Mas. Kalau dari kata astrofisika itu kan ada astro dan fisika Bu. Nah kalau fisika itu kan terkait fenomena-fenomena, dan astro itu yang saya tahu itu tentang kalau menurut saya kan objek-objek yang astrofisika itu di jagat raya Bu. Jadi kalau saya mungkin lebih membahas tentang astronomi, tentang tata surya, tentang benda-benda langit, tapi ditinjau dari fisikanya mungkin. Iya, oke. Baik. Nah, kenapa kemudian Mas Anam nih tertarik ngambil mata kuliah astrofisika? Karena matkul yang lainnya kan itu banyak peminatnya Bu. Saya lebih suka yang peminatnya itu lebih sedikit Bu. Oh gitu, jadi ini ya yang anti mainstream gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Anam. Mungkin ada yang lain apa yang dibayangkan mengenai astrofisika? Monggo silahkan. Kalau menurut saya Bu, astrofisika kan mungkin lebih mempelajari tentang tata surya, tentang benda-benda langit, tapi yang ditinjau dari segi fisikanya Bu. Dan mungkin kalau menurut pandangan saya, astrofisika mungkin lebih banyak hitung-hitungannya daripada astronomi biasa. Mungkin gitu sih Bu. Nah, Mas, apa panggilannya Mas Randy Aldona ini kenapa kok kemarin milih astrofisika nih mata kuliah pilihannya? Karena kan menurut saya ilmu astronomi fisika itu dibutuhkan di SMA Bu. Soalnya kan ada teman saya itu di Malang itu kan ikut Olimpiade astronomi, dan itu kan mikirnya saya berarti nanti guru fisika harus bisa astronomi juga Bu. Jadi ambil astrofisika biar bisa ngajar astronomi juga gitu Bu. Padahal astronomi di kurikulum fisika loh. Ada di kurikulum fisika SMA. Cuman ada di Olimpiade aja. Iya Bu. Apa ya. Semoga tetap termotivasi. Oke, baik. Yang lain mungkin ya karena mahasiswanya dikit kan, mending ngomong semua kan. Silahkan. Ada yang apa yang dibayangkan ketika mengambil astrofisika? Mbak Mutiah mungkin, Mutiah Zahratul Husna. Mungkin ini yang astrofisika kan terkait astronomi yang di sini kita kan itu kan kalau di SMA kan belum terlalu belum ada ya bahkan ya. Jadi mungkin tertarik untuk tahu gitu. Karena di SMA belum pernah.
Oke, baik. Selanjutnya Mas Arya, apa yang dibayangkan kalau kuliah ini mau dapat apa nanti? Oh ya, baik Bu. Kalau menurut saya astrofisika itu mempelajari tentang struktur benda langit, terus ilmu astronominya juga. Nah, terus untuk alasan saya mengambil ini karena saya penasaran, kan zaman dulu kan belum ada yang namanya alat teropong dan lain-lain. Nah, itu bagaimana cara ilmuwan itu untuk bisa mengukur jarak misalkan dari bumi ke matahari, terus perkiraan-perkiraan struktur tata surya itu bagaimana. Nah, itu makanya saya mengambil ini sekalian untuk, yaitu saya tertarik dengan hitung-hitungan juga. Terima kasih. Oke, sip. Baik, kalau Mbak Siti, malah nggak ada. Mas Arya. Oke, mantap lah. Baik, ini tinggal baik yang di sini, di room ini masih ada kemarin sebenarnya ini ditawarkan di MBKM ya, ada satu mahasiswa, tapi mahasiswa ini kemudian mengundurkan diri. Yang dari mana ya, saya lupa, dari Jember atau dari Jakarta saya lupa ya. Jadi ada satu mahasiswa MBKM yang ambil astrofisika tapi kemudian mengundurkan diri karena ada masalah di pendaftaran siakatnya atau bagaimana gitu. Jadi tadinya 8 mahasiswa, jadi sekarang hanya tinggal 7 kalau nggak salah ya, kalau mahasiswa cewek. Nah, oke. Baik, terima kasih. Itu tadi yang Anda sampaikan semuanya mengenai astrofisika yang Anda bayangkan, yang Anda harapkan dari mata kuliah ini, semuanya nggak ada yang salah. Jadi apa yang Anda bayangkan ya itu sebenarnya sudah mencakup ya astrofisika di situ. Jadi memang dari katanya saja sudah astro dan fisika. Jadi sebenarnya kalau berkaitan dengan astro, kita punya ada astronomi dan astrofisika. Astronomi itu nanti lebih umum, pengamatan langit yang lebih umum. Sedangkan kalau astrofisika itu lebih ke fenomena fisiknya pada benda-benda langit. Nah, apa yang akan kita pelajari, apa yang kita bahas selama 1 semester ini nanti akan saya sampaikan, akan saya tunjukkan di RPS, di RPS-nya ya, sebentar saya tunjukkan. Saya buka di Google Docs saja. Nah, untuk RPS ini, bentar ya. Apakah sudah terlihat? Oke ya. Baik. Nah, ini RPS-nya, jadi rencana pembelajaran semester untuk astrofisika. Sebenarnya ini belum final, tapi paling tidak sudah bisa kami sosialisasikan, sudah bisa kami sampaikan kepada mahasiswa dalam kaitannya dengan materi dan mungkin referensi gitu ya. Nah, nanti ada yang belum final nih masalah penilaian nanti. Nah, itu yang masih kami susun. Nah, jadi tim pengembangnya atau pengembang RPS-nya ada saya dan Bu Dia Fitriana. Jadi pengampu mata kuliah astrofisika untuk semester ini adalah saya dan Bu Dia Fitriana Masitoh ini, Bu Ana. Nah, Bu Ana ini nanti akan mulai mengampu di setelah UTS ya, setelah UTS ini, sebelum UTS nanti saya dulu, setelah UTS nanti ke Bu Dia Fitriana. Nah, mata kuliah ini mata kuliah pilihan dan bobotnya 2 SKS. 100% tatap muka, jadi tidak ada praktikum, tidak ada praktek lapangan, juga tidak ada simulasi. Jadi 100% tatap muka. Nah, di sini sebenarnya ada yang harus kita cermati ini. Ada mata kuliah prasyarat yaitu astronomi, fisika modern, dan fisika kuantum. Saya kayaknya ragu Anda sudah ngambil mata kuliah ini.
Karena saya ngajar astronomi kemarin itu ngajar angkatan 2018. Nah, terakhir kemarin saya ingat saya ngajar angkatan 2018. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Anda mengikuti saja. Sebenarnya prasyaratnya ini astronomi, kemudian ada fisika modernnya, dan ada fisika kuantumnya. Nah, kemudian kenapa kok ada prasyarat ini? Karena ya sebagian materi yang sudah dibelajarkan di astronomi kita nggak akan bahas lagi di astrofisika. Jadi astrofisika ini nanti akan lebih mengerucut lagi, lebih spesifik lagi. Kemudian kenapa ada fisika modern dan fisika kuantum? Ya karena nanti kaitannya dengan ada relativitas umum, kemudian perkembangan alam semesta, itu nanti kaitannya erat dengan fisika modern dan kuantum. Tapi nanti tenang aja, nggak perlu terus kemudian salah pilih ya, kalau gitu ya nggak usah kayak gitu, karena nanti kita akan menyesuaikan. Jadi kita nggak akan ya nggak kuantum banget, nggak modern banget, pokoknya kita ini aja lah di pertengahan ya. Nah, kemudian ini ada capaian pembelajaran lulusan atau PLO, learning outcome yang akan dicapai dari mata kuliah ini, yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu yang pertama menguasai konsep fisika teoritis, fisika klasik, dan kuantum. Ya, jadi ya memang astrofisika ya. Astronomi sendiri adalah ilmu yang paling bisa dibilang paling tua, karena orang tuh awal-awalnya memang mereka penasaran dengan eksistensi dirinya. Jadi ilmuwan Yunani zaman dulu tuh penasaran, kita ini tuh siapa, kita tinggal di mana, kita itu ada di mana gitu kan. Nah, jadi sehingga ini yang kemudian dipelajari pertama. Gitu, kita tinggal di mereka mengamati alam gitu ya, mengamati matahari, mengamati bulan, kemudian ada teori geosentrisme gitu ya, bahwa kita ini sebagai pusat alam semesta gitu. Nah, itu karena ya memang orang penasaran dengan eksistensi dirinya. Nah, maka ini jadi fisika klasik itu juga masuk sebenarnya dulu juga ada fisika klasik juga masuk. Nah, sampai ke zaman modern juga kita masih mempelajari astronomi dan astrofisika, sehingga sampai ke perkembangan kuantum pun itu juga akan masih dibahas di astrofisika, masih kemudian masuk gitu. Kemudian di PLO 8 atau learning outcome yang ke-8 adalah mengembangkan diri melalui pendidikan formal maupun non formal. Intinya kami akan membekali Anda kalau misalkan Anda berkeinginan melanjutkan studi di program studi yang bukan kependidikan tapi fisika murni. Nah, fisika murni tentu masih akan ketemu dengan mata kuliah seperti ini ya, astrofisika, astronomi seperti itu. Jadi difasilitasi agar Anda juga bisa mengikuti nanti kalau misalkan ngambil S2 di fisika murni kayak gitu. Karena ada juga yang mau ngambil fisika murni ya. Nah, kemudian untuk capaian mata kuliahnya, capaian pembelajaran mata kuliah, ini ada menjelaskan struktur pembangkitan energi dan radiasi pada bintang, termasuk nanti ada fotometri dan spektroskopi bintang. Yang kedua, membandingkan teori asal-usul alam semesta dan tata surya, kemudian menelaah teori relativitas umum dan black hole, dan juga menguraikan struktur alam semesta. Bahan kajian ilmuannya ada teori relativitas umum, teori asal-usul alam semesta dan sistem tata surya, bintang, struktur pembangkitan energi dan evolusinya, kemudian ada fotometri dan spektroskopi bintang. Itu ya, deskripsinya seperti itu. Basis penilaiannya melalui aktivitas partisipatif, artinya itu kalau ada diskusi, Anda ikut aktif berpendapat, berpartisipasi, kedatangan Anda itu termasuk ke dalam basis penilaian. Kemudian hasil proyek. Nah, proyek ini nanti sebenarnya bentuknya mungkin ada produk gitu ya, entah nanti mungkin ada kayak kalau di astronomi itu kemarin ada peta bintang.
Nah, mungkin nanti ada poster atau apa, nah semacam itu. Jadi ada satu produk. Nah, kemudian dalam hal kognitif ya, kognitif tentu ya ngerjain soal gitu ya, pengetahuan. Nah, ini referensinya ada bukunya Mike English, Astrophysics is Easy. Ini An Introduction for the Amateur Astronomer. Bukunya Mike English ini juga sangat mudah dipahami, simple, bahasanya simple banget, meskipun bahasa Inggris. Kemudian bukunya Pak Rinto Anugraha, ini dosen saya di UGM dulu, Mekanika Benda Langit. Kemudian bukunya Mark Putner, Astronomy and Physical Properties. Ini bukunya seperti ini. Ini ya. Nah, ini ada bagian astronomi, ada bagian astrofisikanya. Jadi karena dia astronomi, physical properties, jadi memang astronomi tapi dalam tinjauan fisika. Jadi ada astrofisikanya juga. Jadi juga cukup mudah ya, Mark Putner. Kemudian bukunya Hannu Kartonen, ini fundamental astronomi. Dan juga satu lagi tambahan dari saya, ini ada bukunya Bradley Carroll dan Ashley Dale, itu An Introduction to Modern Astrophysics. Nah, ini ada apa namanya, PDF-nya. Kalau mau nanti bisa saya share ya. Nah, kemudian ini ya, jadi secara garis besar sudah tahu ya materinya apa. Nah, ininya nanti di pertemuan pertama dan kedua, ya ini kita akan bahas mengenai teori relativitas umum. Ya, jadi ini teori relativitasnya Einstein. Kemudian nanti kaitannya apa sih kok pertama bahas relativitas. Nah, itu nanti kaitannya dengan gravitasi. Jadi Einstein, gravitasi, geometri alam semesta. Nanti itu kaitannya juga dengan gravitasinya, teori gravitasinya Einstein. Jadi kemudian nanti ada yang membandingkan teori gravitasi Einstein dan juga teori gravitasi universal miliknya Newton. Nah, kemudian nanti juga ada yang menganalisis besaran-besaran dasar pada astrofisika. Nah, nanti kita diskusi, kemudian mungkin ada tugas, mungkin juga ada quiz nanti. Nah, kemudian bidding kajian yang kedua atau materi yang kedua, pokok materi yang kedua adalah tentang teori asal mula alam semesta. Nah, ini tentu teori-teori ini nanti kita pelajari semua teori, hampir ya semua teori ya, karena teori itu nggak cuma ada satu. Teori alam semesta ini ada banyak. Nah, kita identifikasi, kemudian coba deh kita bandingkan teori-teori alam semesta ini dengan bekal tadi pengetahuan mengenai relativitas umum, misalnya ya, gravitasi Einstein. Kemudian nanti juga mungkin akan sedikit kita bahas black hole, lubang hitam ya, black hole, yang sekarang sudah bisa sudah disinyalir, sudah bisa diamati secara eksperimen. Kalau dulu cuman black hole itu hanya prediksi, hanya asumsi, perhitungan, tapi kemudian sekarang sudah disinyalir, sudah bisa diamati secara eksperimen dengan menggunakan LIGO ya, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi dengan menggunakan itu dia bisa memprediksi gravitational wave dan juga bisa mengamati itu tadi black hole ya. Itu mungkin nanti kita bisa lihat ya. Nah, kemudian kita identifikasi teori-teori asal mula alam semesta, lalu kita bandingkan sampai kemudian kita sampai pada satu kesimpulan mana yang kemudian mendekati fakta, gitu ya, mendekati kebenaran asal mula alam semesta ini gitu. Nah, jadi
tentu teori asal mula alam semesta ini bukan untuk apa-apa ya, bukan untuk memprediksi atau meramalkan apa-apa, bukan, tapi ya itu untuk pengetahuan kita, kemudian untuk kemudian mengetahui struktur alam semesta kita, untuk mengetahui bagaimana sih alam semesta kita ini berkembang, bagaimana alam semesta kita ini dari awalnya hingga sampai saat ini gitu ya. Dan kemudian kita sampai ke lebih khusus lagi ke sistem tata surya kita. Jadi dari sekian begitu luasnya alam semesta ini, begitu banyaknya galaksi-galaksi, ada satu galaksi tempat kita tinggal saat ini, galaksi Bima Sakti Milky Way, ya, yang meskipun kita ada di galaksi ini, kita juga bukan pusat dari galaksi. Jadi kita hanya satu titik aja di bagian dari galaksi ini. Nah, itu tata surya itu ya, tata surya itu cuma bagian kecil aja dari galaksi ini. Nah, ini nanti kita akan pelajari sifat-sifat planet berdasarkan analisis jaraknya terhadap matahari. Kemudian hukum gerak planet yang nanti akan melibatkan hukum gerak Newton dan juga Kepler. Kemudian UTS, nah setelah itu nanti akan dibahas, setelah UTS ini bahas tentang bintang, struktur dan perkembangan bintang, pembangkitan energi bintang ya, bagaimana bintang itu bisa nyala, bisa bersinar, apa yang terjadi pada bintang, dan juga termasuk evolusinya, bagaimana dari awal kelahiran bintang sampai kemudian perjalanan kehidupannya sampai dia mati, meledak gitu ya. Nah, nanti sebenarnya nyambung lagi kalau bintang yang masif meledak jadi supernova dan juga berakhir jadi black hole gitu ya. Atau mungkin bintang yang tidak terlalu masif mungkin akan berakhir menjadi dwarf ya, bintang kata ya, bintang kecil gitu ya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan pembangkitan energinya. Kemudian dari situ fotometri dan spektroskopi ini nanti kaitannya dengan bagaimana bintang ini cahayanya, bagaimana kemudian warnanya, spektrumnya, seperti itu nanti akan dibahas di akhir perkuliahan dari mata kuliah astrofisika ini. Itu ya, kemudian evolusi tadi udah ya. Nah, itu yang akan kita bahas di mata kuliah ini, dan untuk penilaian tadi sudah disampaikan ya, penilaian secara garis besarnya melalui aktivitas Anda, jadi kehadiran, kemudian aktivitas ketika diskusi, misalkan ada kegiatan diskusi, kemudian dari proyek misalkan ada tugas dan juga ada produk, kemudian dari kognitifnya, dari UTS dan dari UAS-nya. Nah, itu dari RPS, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya stop dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Ada ya, cukup jelas ya dari gambaran ya berarti. Akan dibahas. Nah, itu jadi nanti inilah ya kita jadi gini, saya tuh sebenarnya nggak terlalu pasang target yang tinggi ya untuk mata kuliah astrofisika ini. Artinya tuh ya kakak tadi ke nanti dalam capaian pembelajaran kan kalian tuh disiapkan untuk jadi guru ya, jadi pendidik. Nah, jadi guru ini nanti kaitannya dengan kurikulum SMA. Nah, astrofisika astronomi sebenarnya saat ini nggak masuk di kurikulum SMA. Jadi kita nggak terlalu push gitu ya, nggak terlalu push mahasiswa untuk kemudian paham ini. Cuma nanti untuk melanjutkan studi ke misalkan fisika murni ini sangat penting gitu ya,
Kemudian tadi misalkan untuk membimbing mahasiswa, untuk membimbing siswa ke Olimpiade Astronomi ini juga bisa sangat bermanfaat. Jadi memang nanti kita pertengahan aja moderat, kita nggak terlalu apa namanya memasang target yang terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah gitu ya. Intinya kalian bisa dapat, semoga bisa dapat pengalaman belajar atau ketika ini, kemudian Anda juga bisa apa namanya dapat wawasan lah itu ya dari ilmu astrofisika. Nah itu kemudian apa ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Nah untuk saya ada kontak kuliah harusnya ya, tapi saya juga belum bikin kontak kuliahnya, jadi ini ngusul aja nanti. Mohon siapa PJ-nya nanti bisa mewakili tanda tangan gitu. Nah, sebenarnya kontak kuliahnya kaitannya sama penilaian tadi, kemudian sama apa namanya persyaratan ya untuk ujian. Sebenarnya ini umum, kalau apa ujian ya tentu harus hadir 75% ya. Nah, aturannya kan seperti itu. Apa presensinya harus 75%. Nah, kalau kurang dari itu nilainya akan keluar. Harus ikut UTS ataupun ikut UASnya juga. Nah, itu. Kemudian mengenai prasyarat tadi, ya Anda bisa ikuti sambil jalan aja gitu ya. Saya kira Anda juga udah tahu lah dikit-dikit tentang sistem modern itu kayak gimana, kuantum itu kayak gimana tuh udah tahu dikit-dikit. Jadi itu bisa sambil jalan ikuti. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin itu aja ya. Untuk pertemuan hari ini kita nggak usah materi dulu ya, kita minggu depan aja materinya. Nah ini nanti disiapkan, silahkan nanti mungkin begini bisa ngingetin kalau misalkan Anda mau ini ya referensi yang tadi saya sebutkan, nanti bisa saya share, bisa diingatkan ke saya gitu ya untuk minta referensi lah gitu. Nanti saya share PDF-nya, kemudian bisa Anda pelajari gitu ya. Nah ini sebenarnya saya juga sebenarnya tidak dalam riset interest di astronomi astrofisika ya, karena ini tuh kan apa namanya theoretical physics ya, fisika yang teoretik. Nah saya tuh sebenarnya bukan orang teoretik tapi orang eksperimen. Nah meskipun ini bukan riset interest saya, tapi saya tuh hobi, senang gitu ya, senang dalam bidang-bidang astronomi gitu ya, senang ngamatin bintang, senang mempelajari astronomi gitu. Nah maka kemudian kemarin tuh dapat jatah ngajar astronomi terus. Nah sekarang juga dapat jatah ngajar astrofisika. Jadi sebenarnya walaupun riset interest saya bukan ke astrofisika, jadi kalau di tempat saya kuliah dulu kita sudah dikelompokkan dalam bidang minat ya. Secara garis besar ada dua, ada theoretical physics dan eksperimen. Nah, theoretical physics itu nanti ke fisika, matematik, komputasi, dan astrofisika, dan kosmologi. Nah, kalau yang eksperimen tuh mungkin bisa material, bisa instrumentasi. Nah, saya tuh sebenarnya lebih masuk ke instrumentasi, riset interestnya. Tapi hobi di astronomi dan astrofisika. Dan ada pengalaman lucu mata kuliah astrofisika saya tuh dulu. Saya mata kuliah astrofisikanya tuh dapat nilai apa ya, saya lupa. Kalau nggak A ya B gitu intinya mata kuliah dulu. Padahal saya itu nggak ikut ujian karena lupa jadwal. Jadi ada pengalaman lucu saya ketika ngambil mata kuliah astrofisika tuh WA dosennya, maaf Pak, saya nggak ikut ujian karena kelupaan jadwalnya bla bla bla. Mohon saya diberikan tugas untuk bisa mengganti atau bisa nyusul gitu kan. Nah, ya sudah nggak apa-apa Mbak gitu. Nah, dosen saya tuh baik banget gitu kan. Nah, akhirnya dapat nilainya tuh nggak tahu, saya tetap dapat nilai B atau dapat nilai A, saya lupa. Kalau nggak salah mungkin B, masa dapat A nggak ikut ujian. Nah itu jadi nggak ikut UTS atau nggak ikut UAS gitu,
tapi dapat nilai lumayan lah, dapat nilai B atau dapat nilai A. Nah jadi tapi dari situ kemudian saya jadi semangat belajar astronomi dan astrofisika gitu ya, gitu. Karena dosen saya itu baik banget gitu. Nah dia baik banget, nah, dan uh, sangat ini apa namanya, kalau orang-orang fisika tuh ngajar astrofisika kayak gitu tuh enak banget didengerin. Ya, semoga saya juga bisa ini ya, bisa mengikuti jejak guru-guru saya saat itu gitu ya. Nah mungkin itu ya pertemuan kita siang hari ini ya, kita sebentar aja itu cuma 30 menit, nggak apa-apa lah, kita sebagai perkenalan aja untuk kuliah kita siang hari ini. Nanti silakan Anda presensi di OCW sudah saya buka ya, nanti sampai jam 4, jadi kalau bisa jangan sampai terlambat. Kemudian tadi bisa diperhatikan beberapa aspek dalam penilaiannya, jadi Anda bisa memaksimalkan upaya agar bisa mendapatkan nilai yang terbaik gitu ya. Tapi juga sebenarnya bukan hanya karena nilai itu, tapi ya semoga bisa dapat wawasan dan pengalaman belajar yang baik juga gitu ya. Nah mungkin itu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Magang ya, ada yang magang, oke. Ya nggak apa-apa, kita baru perkenalan, baru tadi sosialisasi RPS ya. Mungkin untuk memberikan gambaran pada Anda aja gitu ya, memberikan gambaran aja apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa cukupkan aja untuk pertemuan kita siang hari ini. Untuk ke depan, kita tetap jadwalnya di hari Kamis jam 1:30 ya. Benar ya saya? Jam 1:30. Jadi jam 1:30, 2 SKS ya, 100 menit. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo.
10, 20, jadi pede-pede ya, sebut nama pede saja. Terus 10, bagian 20, Rizka 10, Sakinah terus 10, Dina kita 10, Agung 10, Farida 10, Adi Julika 10, Andiana 10, Hadi 10, Rosa 10, Galuh 10, Yolanda 10, Ira 10, Dewi 10, Amin 10, Eris 10, Tiara 10, Koirul 20, Marisa 20, Ayuda 20, Nanda 20, Sylvia 20, Nur 20, Triana 10, Mariska 10, Fatih 10, Okiana 20, Solidin 10, Andika 20, Nurul 20, Opita 10, Rizka 10, Saifulana 10, Nadia 10, Yani 10, Lindsay 10, dan Hasna 10, Ifatul 10, Namira 10, Akhir Fitriati 20. Jadi dapat berapa? Sia-sia. Nanti 10 saja. Tidak apa-apa 10. Nanti kalau ada yang nanti tinggal menjadi prediksi. Yang sedang sejarah. Kalau Anda senang sejarah, sepertinya Anda akan senang juga. Itu asik, hampir unlimited kalau bahas bersama. Dan sejarah itu bukan putih gitu ya, bukan putih. Pikiran itu menjadi terbatas. Silakan. Nanti kita sepakat 10 topik saja. Saya berdengar waktunya agak longgar sehingga partisipasi Anda nampak. Baik, ada usulan lain? Nah, kalau tidak ada, saya ingin sampaikan yang pertama, kuliah kita itu tadi sudah saya tanggali. Tanggal sudah. Apa artinya? Artinya kuliah kita waktunya itu. Kalau nanti tanggal itu ada sesuatu peristiwa besar di lingkungan kita, entah itu apa. Tapi saya lihat dari kebiasaan ada tanggal merah itu. Dan dari itu saya lihat kalender sampai Desember, sampai November, sampai Desember. Saja. Jadi dari hari Kamis itu selalu tanggalnya hitam di kalender saya. Karena tidak ada peristiwa besar. Nah, seandainya terjadi sesuatu peristiwa besar yang tetap hari Kamis, tetap kita kuliah, tetapi asinkronus gitu ya. Jadi kalau tidak ada sesuatu kita kuliah sinkron, ketemu 2 jam. Tapi kalau ada sesuatu, sinkronusnya kita hilangkan ganti asinkron. Nah, begitu. Nah, karena waktunya panjang, maksud saya waktu Anda mengerjakannya panjang, yang paling cepat masih 3 minggu lagi, maka silakan dibuat sendiri. Apa yang perlu dibuat? Yang perlu dibuat adalah
Jadi Anda mengkomunikasikan isi artikel, di artikel itu ngomongkan apa, silahkan dibuat play gak apa-apa ya, ringkasan tidak apa-apa, tetapi penulis juga boleh. Yang penting yang baca jadi tahu sejarahnya. Gitu. Gaya komunikasinya serahkan Anda. Yang penting tahu isinya. Begitu dibaca teman Anda, yang kelompok satu membaca, maka kelompok lain paham maksudnya. Kalau Anda menggunakan bantuan Google Translate, ya silakan. Tetapi alur pikirnya dari Anda, ya jadi dibaca enak. Jangan sampai Anda yang malah sedikit yang banyak alur pikirnya Google Translate sehingga nggak jelas, ya. Google Translate itu kan mesin baru, alurnya itu nggak begitu jelas karena terbatas. Jadi Anda yang mengendalikan alurnya itu, Anda dibantu, bukan Anda membantu Google Translate menjadi begitu, karena Anda yang ratusan yang bantu dari Google dan sebagai pembantu, sehingga dibaca enak. Waktunya apalagi panjang, apalagi kalau nanti kelompok akhir waktunya bagus. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah ringkasan sejelas mungkin, ada ilustrasi gambar mungkin dari artikel itu. Lalu Anda buat presentasi di PPT. PPT-nya juga seperti isinya ringkas, gitu ya. Saya akan menilai tidak bagus kalau sebuah PPT isinya kopi, PPT-nya teks yang dikopi bahkan si PPT-nya, PPT itu apa? PPT itu kan PowerPoint, ya, PowerPoint. Artinya apa yang ditaruh di PPT adalah poin-poin yang punya power, poin-poin yang bisa mengungkap banyak fakta sejarah dan jadi begitu. Begitu PPT disajikan walaupun hanya satu slide, cerita baik oral atau voice dari Anda berjelas, banyak yang ceritakan banyak. Gambarnya hanya transfer, tiga hal, tetapi ceritanya bisa panjang. Tulisannya 13 tetapi ceritanya panjang. PPT baik tulisan writing, tapi penyelesaiannya baik voice atau baik oral. Jadi kalau PPT untuk dibaca itu tidak benar. PPT untuk dibaca. Kalau Anda mempresentasikan, kalau membaca PPT sama dengan baca presentasinya sebelumnya. Nah sekarang kenapa saya begitu presentasi? Kalau soal presentasi menurut teori ada yang namanya K3, 4 tingkat belajar. Kalau Anda mendengar seperti saat ini, saya cerita waktu secara kiri, ya mendengar saja, listening, Anda cukup mendengar saja kata beralih itu, Anda balik dengan 20%. Kalau Anda saudara semua mendengarkan saya dan melihat presentasi
Jadi lebih kepada listening dan survei yang dengan dan melihat maka meningkat menjadi 40%. Sekitar itu, sekitar ya paham sekitar 40%. Karena melihat ada gambarnya, nanti ada rencana kegiatan belajar saya ceritakan mungkin hanya ingat 10% atau 20%. Tapi saya bayangkan rancangannya, algoritmnya, warnanya biru dan hitam. Pemahaman Anda meningkat. Nah, kalau Anda mendengar, melihat, dan mengerjakan, elemen by doing, sambil belajar sambil mengerjakan, atau tidak ada mengenal hand-on activity, hand-on, praktek, belajar, fisika, dan lain-lain. Ingatan Anda meningkat, bisa mencapai 60%. Mendengar 20, mendengar dan melihat 40, mendengar, melihat dan mengerjakan bisa 60, bahkan katanya bisa 70%. Nah, tapi menurut saya isu presentasi dan yang keempat, kalau mahasiswa itu presentasi itu harapan kami, harapan saya ada di atas understand. Jadi tidak ada paham, bahkan sebelum saya ingin ada paham, tetapi supaya ada paham maka ada presentasi. Itu komunikasi, kalau komunikasi pasti ada suara, ada pengamatan, ada gerak-gerak dan lain-lain. Jadi ketika Anda presentasi atau teori yang sama, itu Anda bisa mencapai 90% paham. Kalau Anda tidak paham, tetapi Anda presentasi dan mengkomunikasikan pendapat Anda, maka pasti macet. Kalau tidak macet, tanya apa itu? Apa itu? Nah, jadi tidak balik, jadi apa itu? Apa itu idenya ada, tetapi struktur kalimatnya nggak ada, jadi agak sulit. Apa itu lalu dipegang-pegang bentuknya gitu ya, dipegang-pegang kepalanya begitu terus. Ini ya setelah ngomong ini masuk lagi apa itu lagi. Jadi banyak ada gitu. Itu idenya ada, orang yang begitu idenya ada, tetapi perangkat untuk produce-nya tidak ada. Saya kira Anda pernah belajar bahasa Inggris. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, itu harus punya ide ngomong apa, ide ngomong, tetapi harus punya kosakata. Jadi dia punya, saya pengen kenal, pengen ngomong, tapi kosakatanya tidak ada, enggak keluar. Enggak keluar. Apalagi fluent, keluar saja. Jadi nanti kalau Anda punya ide, punya kosakata, tapi grammarnya lupa, nggak ada. Ya gitu, kan nggak keluar juga. Tapi kalau berani tanpa grammar ya agak lumayan itu. Ya, punya kosakata, punya ide ya sudah ngomong saja. Nanti kan dia juga tahu itu bisa ditangkap. Walaupun non grammar. Ya. Tapi kalau orangnya ketat, nggak jadi ngomong itu kalau nggak punya grammar. Jadi orang yang ngomong bahasa Inggris itu pasti punya ide yang mau disampaikan, pasti punya kosakata untuk diucapkan, pasti punya grammar. Tapi yang terakhir ini kadang-kadang ditabrak dalam bahasa lisan tidak apa-apa. Gitu ya. Saya Anda berkelompok ada dari mana atau bukan, tapi bisa jadi Anda tidak kenal. Jadi